Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di WN Channel. Dan video kali ini kita akan kembali membahas SKB Guru Matematika SMP, SMA, ataupun SMK, khususnya limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga. Jadi di video ini yang akan saya bahas yaitu cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal limit di mana X mendekati tak hingga ya teman-teman. Jadi jangan lupa like and subscribe ya. Oke, jika sudah, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui cara cepat untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga. Oke teman-teman, kita ke pembahasan. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan jika ada limit X mendekati tak hingga di mana di sini merupakan pembagian fungsi ya. Ini pembagian fungsi A ini adalah koefisien dari X ya, di mana X pangkat M. Ini juga B1 ini adalah koefisien dari X pangkat N ya, dan seterusnya. Ini kan semakin kurang pangkatnya ya. Misalkan di sini pangkat 3, otomatis di sini M kurang 1 berarti 3 kurang 1 berarti di sini X-nya pangkat 2. Yang perlu kita perhatikan teman-teman, jika ada soal-soal limit tak hingga, ini perlu digarisbawahi ya, khusus untuk limit tak hingga. Jika ada bentuk soalnya seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah pangkat tertingginya. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan, kita fokus pada pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan di sini untuk pembilang pangkat tertingginya adalah M. Jadi kita fokus ke A1 X pangkat M. Sedangkan yang di bawah pangkat tertingginya adalah B1 X pangkat N. Jadi fokus kita ke yang dua ini ya. Ini. Karena ini merupakan pangkat tertinggi. Nah, untuk hasilnya, untuk mendapatkan hasilnya, jika M pangkat M ya sama dengan N, jika M ini sama dengan N, maka hasilnya hanya perlu diambil koefisiennya A1 per B1. Oke, paham ya teman-teman? Jika pangkatnya sama, maka hasilnya hanya perlu kita ambil koefisiennya dari masing-masing, yaitu A1 per B1. Oke. Dan jika pangkat M lebih besar daripada N, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke. Jadi pangkat yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah, maka hasilnya tak hingga. Dan sebaliknya, jika pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Jadi sangat simpel untuk dipahami. Supaya teman-teman lebih paham, mungkin lebih bagus kita langsung ke contoh soal. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya sajikan 3 soal yang berbeda. Di sini saya sengaja langsung menyajikan 3 soal supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Oke, jadi kita bahas yang pertama ya. Di sini limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dikurang 22X ditambah 21 per 4X kuadrat ditambah 2X kurang 15 sama dengan. Ya, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita hanya perlu cari pangkat tertingginya yang mana sih? Oke, yang di atas pembilangnya pangkat tertingginya adalah 5X kuadrat. Oke. Sementara penyebutnya pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi dan kita perhatikan lagi apakah pangkatnya sama atau berbeda, dan ternyata di soal yang pertama ini pangkatnya sama-sama berpangkat 2, artinya pangkatnya sama, dan ketika pangkatnya sama maka hasilnya langsung saja kita ambil koefisiennya. Jadi hasilnya itu adalah 5 per 4. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah ya. Oke, paham? Kalau begitu kita lanjut ke soal yang kedua. Ini 5X kuadrat dikurang 2 minus 22X tambah 21 per 4X pangkat 3 ditambah 2X kurang 15. Ini juga limit tak hingga ya.
sehingga kita hanya perlu cari pangkat yang tertinggi. Yang di atas pangkat tertingginya adalah ini, yang di bawah adalah ini. Sekarang kita perhatikan pangkatnya, pasti berbeda, dan ternyata di soal yang kedua ini pangkat berbeda. Dan kalau berbeda, kita bandingkan yang mana yang lebih tinggi, apakah yang di atas atau yang di bawah. Dan ternyata ini pangkat yang lebih tinggi berada di bawah, maka dia memenuhi sifat yang ketiga ini, M lebih kecil daripada N. Maka hasilnya langsung saja teman-teman, tidak perlu ragu, hasilnya pasti 0. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kita lanjut ke soal yang ketiga. Limit X mendekati tak hingga 5x pangkat 4 dikurang 22x tambah 21 per 4x kuadrat ditambah 2x kurang 15. Oke, pertama kita fokus cari pangkat tertinggi. Apakah di sini? Bukan ya. Jadi yang tertingginya adalah ini, 5, 4. Yang di bawah pangkat tertingginya ini. Sekarang kita lihat pangkatnya. Apakah pangkatnya sama atau berbeda? Dan ternyata pangkatnya berbeda. Yang lebih tinggi adalah pangkat yang di atas. Ketika pangkat yang di atas lebih tinggi, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi hanya seperti itu teman-teman. Sangat mudah dan sangat simpel ya. Saya harap teman-teman bisa paham lah. Kalau teman-teman belum paham, silahkan putar kembali supaya lebih paham ya. Saya yakin teman-teman akan lebih mudah memahami jika teman-teman fokus dan memperhatikan apa yang saya katakan ya. Jadi ini sangat mudah ya teman-teman. Dan ketika misalkan ada soal pangkat tertingginya itu, misalkan di sini pangkat, saya kasihkan soal contoh ya, karena terkadang ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan pangkat tertingginya berada di tengah. Misalkan di sini 2x pangkat 5 ya. Otomatis kan ini bukan lagi menjadi pangkat tertinggi, namun yang ini. Ya, tetap ya teman-teman, yang kita perhatikan adalah pangkat tertinggi. Jadi yang kita ambil yang ini, biarpun posisinya di belakang ataupun di tengah, yang penting yang kita cari adalah pangkat tertinggi. Oke? Jadi ketika seperti ini, maka yang kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Pangkatnya yang lebih tinggi yang mana? Yang masih yang di bawah, sehingga hasilnya 0. Dan ketika nanti pangkatnya mungkin berbeda, bisa saja hasilnya lain. Apa pangkatnya sama? Saja juga hasilnya berbeda. Jadi yang kita perlu fokus adalah pangkat tertinggi. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang lain. Oke teman-teman, jadi soal ini lebih rumit daripada soal sebelumnya. Limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat ditambah 3x per akar x kuadrat dikurang x. Jadi teman-teman, sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mencari pangkat tertinggi dari soal. Oke? Jadi yang di atas pangkat tertingginya adalah 2x kuadrat. 2x pangkat 2. Sementara yang di bawah adalah pangkat tertingginya x kuadrat. Tapi yang di bawah ini dalam akar ya teman-teman. Dalam akar. Jadi ini kan yang di bawah. Ini saya tulis ulang dulu yang di atas ya, karena kita hanya perlu fokus pada pangkat tertinggi. Jadi saya hanya tuliskan pangkat tertinggi yang di atas. Sementara yang di bawah pangkat tertingginya x kuadrat yang merupakan akar. Jadi kalau dia akar berarti x kuadrat. Pangkat akar itu kan pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2. Jadi ini kita perlu selesaikan teman-teman. Ini 2x kuadrat ini tetap ya. Kenapa saya tidak mengambil 3x nya dengan minus x nya? Karena ini kan bukan pangkat tertinggi, sementara kita hanya perlu fokus pada pangkat tertinggi. Per x kuadrat pangkat 1/2 itu kan sama dengan x ya. Oke, jadi kita hanya perlu perhatikan ini, karena ini merupakan pangkat tertingginya dari keduanya, dari atas dan dari bawah. Oke, yang di atas pangkat 2 pangkatnya. Sekarang kita perhatikan pangkatnya teman-teman. Yang di atas pangkat 2, yang di bawah pangkat, ini pangkat 1 ya, pangkat 1.
Jadi otomatis pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat yang di bawah. Maka hasilnya adalah apa? Ya, tak hingga. Jadi hanya seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya perlu cari pangkat tertingginya saja. Oke? Paham ya? Masih perlu contoh? Oke deh, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Limit X mendekati tak hingga 1 dikurang 2X pangkat 3 per X kurang 1 dikali 2X kuadrat tambah X tambah 1. Ya, jadi sama seperti sebelumnya teman-teman. Ya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pangkat tertinggi dari atas maupun dari bawah? Oke, jika kita perhatikan yang di atas ini 1 dikurang 2X. Kira-kira ketika nanti setelah dikali, ini kan pangkat 3 artinya 1 dikurang 2X dikali 1 dikurang 2X dikali 1 dikurang 2X. Oke ya? Jadi kira-kira yang akan menjadi pangkat tertingginya setelah kita kalikan itu yang mana? Yang ini ya teman-teman. Jadi nanti yang akan menjadi pangkat tertinggi adalah ini. Minus 2X. Setelah ini dikuadratkan maka ini dipangkatkan, maka pasti ini yang akan menjadi pangkat tertinggi. Jadi kita hanya perlu fokus di minus 2X ini. Ya, jadi minus 2X dikali minus 2X itu kan 4X kuadrat. Terus dikali lagi dengan minus 2X, otomatis dia akan menjadi minus 8X pangkat 3. Oke ya. Jadi ini adalah pangkat tertinggi untuk yang di atas. Per yang di bawah, kira-kira setelah kita kalikan, ini kan X dikali 2X kuadrat, X dikali X, dikali 1. Kira-kira yang mana yang akan menjadi pangkat tertinggi? Tentu saja yang ini ya. X dikali 2X kuadrat teman-teman yang akan menjadi pangkat tertingginya. Jadi tidak perlu perhatikan yang lain, cukup perhatikan yang ini saja. Jadi X dikali 2X pangkat 2 ya, hasil 2 pangkat 3 juga ya teman-teman. Pangkat 3. Oke, sekarang kita perhatikan pangkatnya. Dan di sini dia sama-sama berpangkat 3. Pangkatnya sama. Jika pangkatnya sama, maka yang kita ambil hanya koefisiennya. Jadi minus 8 per 2. Minus 8 dibagi 2 itu sama dengan minus 4. Jadi hasilnya adalah minus 4. Oke, mudah ya teman-teman? Oke teman-teman, jadi seperti ini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya dan untuk membuat saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video sebanyak-banyaknya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.